Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Maititri Aryani. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika, yaitu materi geometri dengan pokok bahasannya itu adalah bangun datar. Nah, seperti pada video sebelumnya, kali ini kita juga akan dibantu dengan sebuah aplikasi web, yaitu yang bernama GeoGebra. Nah, secara umum, GeoGebra ini fungsinya hampir sama dengan PET Interaktif kemarin, yaitu untuk membantu kita dalam memahami materi pembelajaran yang bisa diaksesnya itu melalui internet. Nah, di sini kita itu akan belajar memahami konsep dari bangun datar. Mengapa? Agar nantinya ketika kita dihadapkan pada suatu soal, misalkan dalam soal ujian, dan kita itu lupa materi mengenai bangun datar ini, nah kalau kita memahami konsepnya, materi yang kita lupa itu akan menjadi ingat dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu, pemahaman konsep itu sangat penting. Nah, selain pemahaman konsep, kita juga akan bermain game pada aplikasi GeoGebra ini. Oke, jadi langsung saja kita pada pembahasan materi. Oke, untuk pertama-tama, seperti biasa, kita klik Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita ketik pada search bar-nya itu GeoGebra. Nah, kita klik yang paling atas. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang Elementary School Math atau matematika untuk sekolah dasar. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ke bawahnya itu juga ada video tutorial untuk kita itu menggunakan aplikasi ini. Oke, kita klik yang K2 geometri karena bahasan kita hari ini adalah materi geometri. Nah, di sini banyak sekali topik atau pembelajaran yang bisa kita pelajari. Karena fokus bahasan kita hari ini adalah materi bangun datar, jadi pertama-tama kita pahami dulu konsep dari masing-masing bangun datar. Nah, kita klik yang persegi dan persegi panjang terlebih dahulu. Di sini kita akan mempelajari karakteristik dari persegi dan persegi panjang terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada dua bangun datar, yang kuning yaitu persegi dan yang pink yaitu persegi panjang. Nah, di sini persamaan dari kedua bangun datar ini adalah baik itu persegi maupun persegi panjang, dia itu memiliki 4 titik sudut, yaitu yang ini 1, 2, 3, 4. Kemudian sama juga untuk yang persegi panjang, yaitu ada 4 titik sudut, 1, 2, 3, 4. Kemudian selain itu persamaannya untuk persegi dan persegi panjang ini, dia itu keempat titik sudutnya itu adalah sudutnya 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Jadi ketika dijumlahkan, yaitu untuk satu bangun datar ini, jumlah sudutnya yaitu 360 derajat. Nah, kemudian perbedaan dari bangun datar persegi dan persegi panjang ini, kalau untuk persegi ini, dia keempat sisinya itu adalah sama panjang. Baik itu sisi yang atas, sisi yang bawah, sisi yang kiri, maupun sisi yang kanan. Nah, di sini bisa kita buktikan dengan penggaris yang sudah tersedia di sini. Nah, kita ukur untuk sisi yang atas terlebih dahulu, yaitu 6 cm. Kemudian yang bawah 6 cm.
Nah, untuk yang sisi kiri juga 6 cm, dan yang terakhir sisi kanan juga 6 cm. Nah, jadi terbukti bahwa keempat panjang sisi persegi adalah sama panjang. Kemudian untuk persegi panjang sendiri, sisi yang sama panjangnya itu adalah sisi yang sejajar, yaitu sisi yang sejajar itu adalah sisi yang kiri dan sisi yang kanan, kemudian sisi yang atas dan sisi yang bawah. Bisa kita buktikan untuk yang sisi kiri ini panjangnya 3 cm, kemudian sisi yang kanan juga 3 cm, dan untuk sisi yang atas yaitu 7 cm, kemudian sisi yang bawah juga 7 cm. Jadi untuk persegi panjang ini, panjang sisi yang samanya itu adalah sisi yang sejajar, yaitu sisi yang atas dengan sisi yang bawah, kemudian sisi yang kiri dengan sisi yang kanan. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas bangun datar trapesium. Nah, di sini sudah ada trapesium, dan untuk jenisnya sendiri ini adalah trapesium sembarang. Untuk jenis lainnya, trapesium itu ada trapesium siku-siku dan juga ada trapesium sama kaki. Nah, trapesium ini memiliki 4 sisi, yaitu yang sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, dan sisi kanan. Kemudian, trapesium ini memiliki satu pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi yang atas dan sisi yang bawah. Jadi, sisi yang atas dan sisi yang bawah ini dia itu sejajar. Kemudian untuk sudutnya sendiri, trapesium ini memiliki jumlah sudut yaitu 360 derajat. Nah, bisa kita buktikan dengan menggunakan dua trapesium ini. Tentunya kedua trapesium ini harus sama besar. Nah, di sini bisa kita buktikan. Untuk trapesium yang satunya kita balikan, dan trapesium yang kiri ini kita satukan dengan trapesium yang ada di sebelah kanan. Nah, nantinya akan terbentuk bangun datar jajar genjang seperti ini. Nah, di sini pembuktian bahwa jumlah sudut trapesium adalah 360 derajat, yaitu kita dengan melihat sudut yang warna hijau dan kuning, baik itu yang atas maupun yang bawah. Ini untuk mewakili keempat sudut. Nah, di sini kita lihat untuk yang sudut warna hijau dan kuning saja. Di sini untuk yang di atas ini, warna kuning dan hijau ini sudutnya membentuk sudut 180 derajat. Kemudian untuk yang di bawah juga ini membentuk sudut 180 derajat. Oleh karena itu, 180 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi, terbukti bahwa jumlah sudut trapesium adalah 360 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas bangun datar jajar genjang. Nah, di sini sudah ada gambar jajar genjangnya. Untuk jajar genjang juga sama, dia itu memiliki 4 sisi. Kemudian, sama seperti persegi panjang, untuk jajar genjang ini juga dia itu panjang sisi yang samanya itu adalah sisi yang sejajar, yaitu antara sisi yang atas dengan yang bawah, kemudian yang atas dengan yang bawah, kemudian yang kiri dengan yang kanan. Nah, di sini bisa kita buktikan dengan penggaris yang ada di sini. Nah, di sini untuk sisi yang bawah, bisa dilihat panjangnya itu adalah 4 cm, kemudian yang atas juga 4 cm. Nah, kemudian untuk sisi yang di samping kiri, dia itu panjangnya 5 cm, kemudian yang sisi samping kanan juga 5 cm. Nah, di sini terbukti bahwa sisi yang sama panjangnya itu adalah sisi yang sejajar. Kemudian untuk jumlah sudut dari jajar genjang itu adalah 360 derajat.
Sama seperti trapesium tadi, kita juga di sini bisa membuktikan dengan dua jajar genjang yang sama besar. Nah, di sini sudah ada jajar genjang yang di kiri dan di kanan. Untuk yang di kanan kita rotasikan terlebih dahulu. Kemudian jajar genjang yang kiri kita satukan dengan jajar genjang yang di kanan. Nah, di sini juga kita fokus ke sudut yang warna kuning dan warna hijau. Nah, di sini untuk yang warna kuning dan hijau ini membentuk sudut 180 derajat. Kemudian untuk yang bawah juga di sini membentuk sudut 180 derajat. Oleh karena itu, 180 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi terbukti bahwa jumlah sudut jajar genjang adalah 360 derajat. Kemudian, untuk rumus luas jajar genjang sendiri itu adalah alas dikali tinggi. Nah, sebetulnya untuk jajar genjang ini, dia itu ada keterkaitan dengan persegi panjang. Nah, di sini kita ibaratkan untuk tinggi itu kita garis-garis putusnya ini kita gunting, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, di sini setelah dipindahkan itu dia akan membentuk persegi panjang. Nah, alas itu dia itu sama saja dengan panjang, kemudian untuk tinggi itu sama saja dengan lebar. Nah, untuk rumus persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, untuk jajar genjang dia itu alas dikali tinggi. Kemudian kalau untuk mencari keliling sendiri itu sebetulnya lebih mudah daripada luas, karena kalau untuk mencari keliling itu tinggal menjumlahkan keempat sisinya saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas bangun datar belah ketupat. Nah, di sini untuk sisi belah ketupat itu dia juga mempunyai 4 sisi. Kemudian untuk belah ketupat ini dia itu keempat sisinya yaitu sama panjang. Nah, bisa kita buktikan dengan penggaris yang ada di sini. Kita buktikan untuk sisi yang ini yaitu panjangnya 5 cm. Kemudian kita ukur sisi yang ini, panjangnya juga 5 cm. Oke, sebentar. Kita ukur. Untuk sisi yang ini yaitu 5 cm, kemudian untuk yang sisi ini juga 5 cm. Jadi untuk sisi belah ketupat itu dia keempatnya itu sama panjang. Kemudian untuk jumlah sudut sendiri untuk belah ketupat ini dia juga memiliki jumlah sudutnya itu 360 derajat. Nah, di sini bisa kita buktikan untuk belah ketupat ini jika kita lipat, nah dia itu akan terbentuk menjadi dua segitiga yang sama besar. Nah, di sini kita lipat dari atas ke bawah ataupun dari kiri ke kanan, dia itu akan membentuk dua segitiga yang sama besar. Nah, untuk satu segitiga itu, dia itu mau segitiga apapun, mau segitiga sama sisi, sama kaki, segitiga siku-siku, sembarang, lancip, tumpul, dia itu pasti jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Oleh karena itu, karena belah ketupat ini terdiri dari dua segitiga, maka jumlah sudutnya yaitu 180 derajat ditambah 180 derajat, yaitu 360 derajat. Nah, kemudian
Untuk rumus luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa belah ketupat ini terdiri dari dua segitiga yang sama besar. Jadi, ketika nanti kita itu dihadapkan pada soal mencari luas belah ketupat, kemudian kita itu lupa rumus luas belah ketupat itu seperti apa, kita bisa menggunakan rumus segitiga. Nah, di sini kalau kita gunting itu, dia itu akan menjadi seperti ini. Nah, untuk rumus luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, untuk D1 ini dia itu sama dengan alas, kemudian untuk tingginya itu adalah dia setengah dari diagonal 2. Oke, pembahasan bangun datar yang tersedia di sini sudah selesai. Selanjutnya kita bermain games yang ada atau tersedia pada aplikasi GeoGebra ini. Nah, di sini bisa kita lihat banyak sekali games yang bisa kita kerjakan. Nah, di sini kita coba random saja ya. Kita coba untuk yang pertama ini untuk menemukan segitiga. Nah, di sini mudah saja kita di sini itu kan dia ada bangun segitiga ya. Jadi kita itu masukkan bangun datar segitiga ke kolom yang sebelah kanan. Tinggal seperti ini saja. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk yang could you fit it? Jadi di sini tuh ada bangun segi 5 dan juga trapesium yang kosong. Nah, di sini itu dia itu dari bangun segi 5 ini bisa terdiri dari bangun datar yang 4 ini, bangun datar segitiga yang 4 ini. Nah, selanjutnya kita tinggal cocok-cocokkan atau masukkan bangun datar segitiga ini ke bangun datar segi 5 yang masih kosong ini. Ini bisa kita putar-putar juga untuk menyesuaikan. Mohon maaf ini apabila kurang rapih ya. Nah, nanti dari keempat bangun datar segitiga ini dia akan membentuk satu bangun datar segi 5. Nah, sama juga untuk yang di sebelah kanannya itu untuk trapesium, kita juga harus mencocokkan. Kita refresh dulu. Nah, kita coba untuk yang di bangun trapesium. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita coba. Nah, di sini sebetulnya banyak ya yang bisa dikerjakan. Kita coba satu lagi saja, yaitu yang ini. Pajal kucing. Nah, di sini sama yang seperti tadi kita juga harus mencocokkan dari banyaknya bangun datar ini, yaitu ada 7 bangun datar itu untuk membentuk gambar kucing. Nah, di sini kita coba.
Ini sudah kelihatan ya, yang kuning ini untuk ekornya. Nah, ini sudah jadi gambar kucing. Oke, cukup sekian pembahasan yang bisa dijelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat memahami materi yang saya jelaskan tadi. Saya juga menyarankan kepada adik-adik semua untuk mencoba aplikasi GeoGebra ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.